Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, calon generasi masa depan yang cemerlang, mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa semangat di dalam menempuh pelajaran demi pelajaran dalam rangka untuk menggapai ilmu yang bermanfaat untuk bekal masa depan. Bertemu lagi kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 6. Di semester 1 kita sampai pada bab yang ketiga, yaitu iman kepada hari kiamat. Pada materi kali ini Bapak akan menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah hari kiamat. Silakan anak-anak menyimak dengan baik, dan pada akhirnya nanti anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan kepada kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara tentang hari kiamat. Tentunya yang terbayang dalam pikiran kita, hari kiamat itu adalah hari di mana sudah tidak ada hari lagi setelah itu. Hari yang paling terakhir. Jadi bicara tentang masalah kiamat, kiamat itu artinya adalah hari ketika semua ciptaan Allah ini akan mati dan hancur binasa. Gunung-gunung meletus, langit runtuh, lautan meluap, terjadi tsunami maha dahsyat. Manusia mati semuanya, binatang mati, semua makhluknya Allah mati tak terkecuali. Malaikat pun ikut mati. Yang maha hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah punya asma al-hayyu, zat yang maha hidup, kehidupannya kekal, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah sirna. Jadi kiamat artinya hari di mana seluruh makhluk Allah ini akan hancur binasa. Hari kiamat menandakan berakhirnya semua kehidupan di dunia dan dimulainya fase kehidupan baru nanti di akhirat. Kita sekarang ini kan berada di alam yang tengah-tengah. Di alam dunia ini alam yang tengah-tengah. Ada dua alam lagi yang hendak kita lalui, dan ada dua alam yang sudah kita lalui. Alam yang sudah kita lalui yang pertama adalah alam ruh, di mana ketika dulu kalian belum lahir ke dunia, ayah ibu kalian belum menikah, kalian sudah ada di alam ruh namanya, berupa ruh. Nah kemudian ketika ayah dan ibu kalian menikah, kemudian melakukan hubungan suami istri, terjadi ibu kalian hamil. Nah pada saat usia kandungan ibumu 120 hari atau 4 bulan sempurna, Allah mengutus malaikat Jibril untuk meniupkan ruh kehidupan di dalam janin yang ada di rahim ibundanya. Akhirnya kalian hidup di alam kandungan. Kemudian 9 bulan dalam kandungan, kalian dilahirkan ke dunia, berpindah alam dari alam kandungan menuju ke alam dunia. Alam ruh sudah kita lalui, alam kandungan sudah kita lalui, kemudian sekarang berada di alam dunia. Nah, ada dua alam yang belum kita lalui, yaitu alam kubur dan alam akhirat. Jadi kalau terjadi kiamat nanti berarti berakhirnya kehidupan di dunia ini dan dimulainya fase kehidupan baru nanti kita hidup di alam akhirat. Nah kemudian beriman kepada adanya hari kiamat ini termasuk rukun iman yang kelima. Rukun iman ada berapa nak? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar Tuhan yang baik maupun yang buruk. Jadi percaya, yakin dengan adanya kiamat ini termasuk rukun iman yang kelima. Kalian harus percaya dengan itu, sebab kalau tidak percaya berarti kalian tidak dianggap orang yang beriman. Nah kemudian pada hari kiamat itu manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah manusia lakukan di dunia ini. Kita hidup di dunia sekarang ini semuanya akan nanti kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan, kebaikan maupun keburukan, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berat nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah ketika kita nanti
Terjadi kiamat, kemudian kita dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas namanya padang mahsyar. Amal kita dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kapan terjadinya kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja setelah ini, bisa saja nanti, bisa besok, bisa lusa, bisa sekian tahun lagi. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kejadian kiamat itu misteri, rahasia Allah, dan kejadian itu fuj'ah. Kejadiannya itu fuj'ah. Fuj'ah itu artinya mendadak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita sudah diberikan sinyal, tanda-tanda, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi sudah dijelaskan tentang tanda-tandanya kapan akan terjadinya kiamat. Tapi yang jelas kapan terjadinya kiamat tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiamat itu pada hakikatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya kiamat kecil atau kiamat sughra, dan yang kedua ada namanya kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kecil itu apa? Kiamat kecil itu contohnya adalah kematian setiap manusia. Kita dengar kabar di masjid diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah atau telah meninggal dunia Anu bin Anu dengan alamat legenda Malaka, blok ini, nomor ini misalnya. Berarti saat orang itu meninggal dunia, pada dasarnya dia sudah mengalami kiamat, namanya kiamat kecil. Dan ini kita pasti akan mengalami, semua kita pasti akan mati. Saat kita mati, kita sudah mengalami namanya kiamat kecil. Artinya kita ini sudah menuju fase kehidupan yang berikutnya, yaitu berada di alam kubur. Saat kita mati, kiamat sudah. Artinya apa yang kita lakukan di dunia ini nanti, di alam kubur pun nanti kita akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Termasuk kalau orang pendosa di alam kubur akan disiksa. Ini siksaan dalam kubur ini masih merupakan awal mula daripada siksaan yang akan didapatkan nanti di akhirat. Jadi ketika seorang mati berarti orang itu telah mengalami kiamat kecil. Nah, contoh lain kiamat kecil adalah peristiwa terjadinya bencana alam. Seperti tsunami di Aceh, Gunung Merapi meletus di Yogyakarta, di Padang, terjadinya banjir bandang yang memakan korban yang sangat banyak. Itu bisa disebut dengan kiamat kecil atau kiamat sughra. Nah, yang kedua ada namanya kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro atau kiamat besar? Terjadinya hancurnya alam semesta ini, termasuk manusia binasa semuanya, seluruh makhluk Allah binasa kecuali Allah yang maha hidup. Itulah nanti akan terjadi kiamat kubro atau kiamat yang besar. Nah, kemudian perlu kalian ketahui tentang nama-nama lain daripada kiamat. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Di saat nanti manusia ini sudah mati, kemudian terjadinya kiamat, semuanya mati. Setelah itu nanti Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup trompet yang kedua. Jadi malaikat Israfil itu meniup trompet sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama, ditiup trompet itu, ketika trompet ditiup, semua yang hidup mati. Setan mati, jin mati, malaikat mati, tak terkecuali, semuanya mati. Nah, setelah itu kemudian Allah hidupkan malaikat Israfil untuk meniup trompet yang kedua. Setelah ditiup trompet yang kedua, semua yang mati akan hidup kembali seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, di mana seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang jumpa kiamat, yang sudah mati, bangkit kembali dengan tentunya tubuh yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan, kemudian akan digiring, dikumpulkan di padang mahsyar. Hari kebangkitan itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'ats atau nama lain dari hari kiamat. Kemudian yang kedua ada Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar kita kenal ada padang mahsyar. Yaumul Mahsyar itu artinya hari di mana manusia dan seluruh makhluk akan dikumpulkan di satu tempat yang luas, namanya padang mahsyar. Sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir semuanya kumpul. Ada pertanyaan, Pak, apa muat? Muat, saking luasnya tempat itu, luas dan rata, tidak ada atapnya, tidak ada naungan.
Bayangin saja, menurut riwayat nih, pada saat itu nanti matahari cuma sejengkal di atas kepala kita. Betapa panasnya, terjadi banjir air mata, banjir keringat. Luar biasa, hiruk pikuk kehidupan manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Di saat itu kita semuanya dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian sama sekali. Harus mempertanggungjawabkan seluruh amal kita di hadapan Allah. Dikumpulkannya manusia di satu tempat yang sangat luas, itu disebut dengan Yaumul Mahsyar. Itu nama lain dari hari kiamat. Karena nanti fasenya kita akan mengalami hal itu. Kemudian yang ketiga ada Yaumul Hisab. Hari perhitungan amal. Jadi setelah kita kumpul di padang mahsyar, masing-masing kita nanti akan dipanggil. Si Anu maju, ditanya, kamu dulu dikasih hidup untuk apa? Hidup kamu gunakan, umurmu kamu gunakan untuk apa? Untuk sholat ya Allah. Oh ya, kemudian kamu pernah melakukan kesalahan, pernah ya Allah, ini dan segala macam. Semuanya akan dihitung, tidak ada yang ketinggalan sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal perbuatan baik yang pernah kita lakukan di dunia, tidak ada yang terlewatkan, akan diperhitungkan di hadapan Allah. Sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan, bahkan andai orang lain tidak ada yang tahu kita melakukan perbuatan dosa itu, tetap nanti akan kelihatan semua di sana. Diminta pertanggungjawaban, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Kemudian ada lagi yang keempat, Yaumul Jaza, hari pembalasan. Jadi setelah nanti dihitung semua amal kita, baru nanti ada keputusan untuk pembalasan amal. Kalau yang baik dibalas dengan kebaikan, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau yang amalnya buruk, dibalas dengan keburukan, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di situ nanti akan ada pembalasan. Jadi terus gimana? Mungkin ada anak yang tanya, kalau ada orang Pak, misalnya dia punya amal baik, punya amal buruk, terus gimana? Ya disiksa dulu di neraka sampai kira-kira impas untuk menjalankan hukuman dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, baru kemudian nanti akan diangkat dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu hal yang perlu kalian ingat, yaumun ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Sehari kehidupan kita di akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Luar biasa lamanya. Jadi kalau kita disiksa dulu di neraka, misalnya disiksa 100 tahun, itu kali satu harinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Luar biasa, lama. Nah, ini makanya hati-hati kita beramal di dunia ini. Ada namanya Yaumul Jaza. Anak-anak yang masih males-males untuk sholat 5 waktu, hati-hati. Apalagi yang sudah balik, hati-hati. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, disiksa di neraka kalau nggak sholat. Makanya hati-hati. Anak-anak yang selama ini mungkin belum berbakti kepada orang tua, hati-hati, nanti akan dibalas nanti di akhirat. Tidak hanya di akhirat loh, di dunia pun akan mendapatkan balasan. Kalian anak-anak yang kurang berbakti kepada orang tua di dunia, hati-hati, nanti di akhirat juga akan diminta pertanggungjawaban itu semuanya. Jadi kalau kalian sekarang kurang berbuat baik sama orang tua kalian, hati-hati, nanti kalau kalian sudah jadi orang tua, anak-anak kalian akan membalas apa yang pernah kalian lakukan dulu ketika kalian masih anak-anak. Jadi hati-hati. Di dunia aja dibalas, apalagi nanti di akhirat. Jadi Yaumul Jaza. Kemudian ada Yaumul Mizan, hari timbangan amal. Jadi amal ditimbang. Ini amal baik di sebelah kanan, amal buruk di sebelah kiri. Nanti berat mana? Kalau berat amal baiknya jomplang begini, nah, tandanya ini orang baik, masuk surga. Kemudian kalau berat begini, ya, amal buruknya lebih berat, nah, ini bahaya nanti, masuk neraka. Jadi akan ditimbang, ada namanya Yaumul Mizan. Kemudian ada Yaumul Zalzalah, nama lain hari kiamat Yaumul Zalzalah, hari guncangan, di mana nanti saat terjadinya kiamat itu akan terjadi guncangan, gempa yang sangat dahsyat, yang gempa itu bisa meluluh lantakkan seluruh isi dunia, hancur binasa semuanya. Sekarang pernah ada gempa dengan kekuatan misalnya 10, sekian skala Richter misalnya, itu sudah memporak-porandakan yang ada di situ. Ini gempa maha dahsyat. Idza zulzinatil ardu zilzalaha, ketika bumi ini bergoncang dengan goncangan yang sangat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isi perutnya, yang ada dalam perut bumi dikeluarkan semuanya. Itu namanya disebut dengan Yaumuz Zalzalah, hari guncangan. Wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya, ada apa ini? Kenapa sampai terjadi seperti ini? Nah, itu tentang hari
zalzalah. Dan masih ada beberapa nama-nama yang lain tapi tidak Bapak sebutkan di sini. Jadi yang perlu kalian ingat sekarang itu dulu. Untuk materi kali ini tentang bab kiamat ini karena panjang kita bagi menjadi dua. Yang pertama sekarang tentang pengertian kiamat dan nama-nama lain kiamat. Nanti pada session yang berikutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat dan hikmahnya. Apa saja yang bisa kita ambil setelah kita mempelajari tentang hari kiamat. Nah untuk kali ini Bapak simpulkan yang pertama hari kiamat. Kiamat itu apa? Kiamat itu artinya adalah berakhirnya seluruh kehidupan di dunia dan dimulainya fase kehidupan baru di akhirat. Nah kemudian beriman kepada hari akhir, hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Anak-anak harus beriman yakin tentang terjadinya hari kiamat nanti. Nah kemudian pada hari kiamat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Dan kapan terjadinya kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kiamat dibagi menjadi dua, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat sugro, ada kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro atau kiamat kecil? Contoh, kematian setiap manusia. Manusia mati berarti dia sudah mengalami kiamat, namanya kiamat kecil. Ataupun kejadian bencana alam yang sangat dahsyat, itu namanya kiamat kecil. Nah, yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar, itu peristiwa hancur leburnya alam semesta berikut isinya, dan pada saat itu nanti semua manusia akan binasa, seluruh makhluk akan mati, binasa, dan akan berpindah kepada alam yang berikutnya, alam kubur, kemudian alam akhirat. Nah, kemudian nama-nama lain kiamat. Yang pertama Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Mahsyar, hari tempat berkumpul. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Yaumul Jaza, hari pembalasan amal. Yaumul Mizan, hari timbangan amal. Yaumul Zalzalah, hari guncangan. Ada lagi Yaumul Asr, hari kesedihan, penyesalan. Ada macam-macam lagi nama-nama tentang hari kiamat. Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini aja yang perlu Bapak sampaikan, dan nanti di akhir kalian mengerjakan soal-soal yang akan Bapak kirimkan melalui link. Jadi untuk materi tentang kiamat ini kita bagi menjadi dua. Ini untuk yang sesi pertama. Cuma nanti di ulangannya kita akan gabungkan. Cuma di latihannya nanti kita akan bagi dua. Saya kira ini aja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin berhati-hati kita menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, karena semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, mudah-mudahan ini cepat berlalu dan kita bisa normal kembali sekolah seperti sedia kala. Kurang lebih mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.